Shalom. Bertemu kembali dengan saya Vikaris Gadis, di mana kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, dari Injil Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-36. Namun sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan yang selalu Engkau nyatakan bagi kami sampai saat ini. Kami kembali berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang sebentar saat kami akan dengar bersama. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan hamba berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan siap sedia untuk mendengarkan dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, perenungan kita dari Matius pasal 23 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-36. Dengan judul perikop, Yesus mengancam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam nas ini saya mengambil tema, jadilah pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin kita hampir pernah membeli buah di pasar yang terlihat segar dan menarik mata untuk kita membelinya. Terlihat begitu segar, terlihat dari dalamnya, terlihat dari luarnya begitu segar, sehingga kita mau membelinya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perenungan ini ada orang-orang yang sangat luar biasa. Orang-orang ternama, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka bukanlah orang yang tidak mengenal kebenaran, tetapi mereka justru mengabaikan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Mereka dikatakan orang-orang yang munafik, sebab mereka membangun makam nabi-nabi, memperindah tugu orang saleh, di mana kematian mereka disebabkan oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang ahli Taurat. Dan mereka dikatakan orang-orang yang munafik. Bahkan Yesus sangat mengecam dengan keras, mengatakan mereka seperti ular beludak. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus melanjutkan kecamannya terhadap para pemimpin agama dan pengkhotbah pada zaman itu, yang perilakunya di depan umum tampaklah benar, tapi hati mereka dipenuhi dengan kemunafikan, kesombongan, hawa nafsu, dan kefasikan. Luarnya indah, tapi di dalamnya penuh dengan segala kebusukan dan kejahatan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kejaman yang diberikan Yesus untuk menyadarkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk memancarkan kebenaran dan keadilan, seperti tema di bulan September ini, menjadi teladan. Dan saya mengambil tema, jadilah pelaku firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kecaman yang dilakukan Yesus bukan karena dia membenci status mereka sebagai ahli Taurat, tetapi Yesus membenci kejahatan yang mereka lakukan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang menjadi relevansi bagi kita bersama melalui perenungan pada pagi hari ini? Ada 4 hal. Yang pertama, mungkin kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan
hal yang tidak baik tidak dilihat oleh Tuhan. Dan kita mengabaikan itu. Padahal Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Jadi, apa yang kita lakukan di tengah dunia ini, itu semua dilihat oleh Sang Pemilik hidup kita. Yang ketiga, jangan pernah berkompromi dengan dosa. Karena dosa tetaplah dosa. Kebenaran tetaplah kebenaran. Kemudian yang keempat, jadilah teladan. Teladan dalam perkataan dan teladan dalam perbuatan. Itu bukanlah cara dan upaya agar kita dibenarkan, tetapi itu adalah bentuk kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan dapat memberkati kita semua di tempat ini dimanapun kita berada, agar kita tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan kita di tengah keadaan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya pada pagi hari ini. Amin. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena yang indah ini kami kembali bersama mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau boleh memberikan kami waktu dan kesempatan yang berharga. Pada saat ini kami teringat akan jemaat-Mu di berbagai tempat yang pada saat ini merasakan kegelisahan dan rasa takut, merasakan kekhawatiran. Biarlah mereka senantiasa punya iman pengharapan, terus semangat terlebih dapat menjaga kesehatan kami masing-masing. Dan kami tidak mengabaikan apa yang diperintahkan oleh pemerintah untuk senantiasa patuh terhadap protokol kesehatan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan untuk segenap para pelayan Tuhan, para pendeta vikaris, calon vikar, penatua dan diakon di berbagai gereja yang melayani di tengah pandemi ini. Diberikan hikmat akal budi yang berasal daripada Tuhan, diberikan kesehatan dan kekuatan yang berasal dan bersumber daripada Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada ditempatkan, mereka tetap menjadi saluran berkat dan menjadi sumber semangat bagi sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan pengharapan kami, yang kami alaskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami. Amin.